Oke, halo selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu topik yaitu 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh para trader, entah itu pemula maupun yang sudah beberapa tahun ada di dalam dunia trading termasuk saya. Di video kali ini saya akan mencoba merangkumkan itu semua, merangkumkan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan di dalam video kali ini. Yang paling pertama adalah persiapan yang kurang. Atau kita seringkali hanya hadir di pasar, membuka laptop, buka akun trading kita dan lihat live trading. Apa yang harus kita lakukan hari itu? Kita hanya berdasarkan apa yang pasar katakan kepada kita. Benar-benar tidak ada persiapan. Itu sama seperti seorang prajurit yang maju ke medan perang tetapi tidak membawa persenjataan, tetapi sudah ada di area pertempuran itu. Dan itu sering sekali kita lakukan, bahkan hal inilah yang membuat para trader kehilangan uang. Kurangnya persiapan, kita tidak pernah melakukan persiapan itu dan merasa bahwa kita tidak perlu melakukan persiapan. Yang kedua adalah soal pengen atau ingin menjadi cepat kaya. Keinginan menjadi cepat kaya inilah membuat kita bermain dalam emosi. Trading di dalam emosi. Padahal trading terbaik adalah trading tanpa emosi. Tidak melibatkan sebuah emosi di dalamnya. Keinginan untuk menjadi cepat kaya seringkali itu merupakan sebuah keinginan yang terpengaruh oleh lingkungan. Di mana mungkin banyak sekali yang melakukan promosi tentang bagaimana mereka melakukan trading dengan sangat cepat dan berubah dari mungkin ya bilanglah 1 juta menjadi 100 juta, 100 US dollar kalau dalam forex ya 100 US dollar menjadi 1 miliar gitu. Nah, keinginan-keinginan itu seringkali kita dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu. Padahal yang tidak diungkapkan dalam promosi tersebut adalah berapa lama proses mereka sehingga mencapai keadaan saat ini. Trading adalah sebuah proses. Tidak mungkin seorang trader serta-merta begitu hadir di dunia trading dan dia bisa menghasilkan sebegitu besar. Tentu harus ada sebuah proses yang harus mereka lalui. Seringkali trader tidak ingin melalui proses itu. Mereka ingin memanfaatkan jalan-jalan tol yang ada. Padahal teman-teman ingat, untuk bisa melewati jalan tol, teman-teman harus bayar. Jalan tol itu adalah jalan berbayar. Ada memang usaha-usaha shortcut yang bisa dilakukan oleh banyak trader. Mereka bisa hadir dalam seminar, mereka bisa hadir dalam pelatihan, mereka bisa hadir dalam workshop. Tetapi untuk masuk ke dalam situ, itu butuh yang namanya biaya, butuh yang namanya pengorbanan. Kalau tidak ingin masuk ke dalam situ, silakan, it's okay. Bisa juga teman-teman lakukan. Tentu proses yang teman-teman lakukan harus lebih keras lagi. Karena teman-teman harus menggali sendiri, teman-teman harus berusaha sendiri. Saya tidak mempromosikan kelas saya, tetapi teman-teman bisa melakukannya dengan otodidak. Teman-teman bisa melakukannya otodidak. Sama seperti trader-trader di awal dunia trading ini ada. Contoh misalnya kayak Jesse Livermore. Dia juga belajar secara otodidak. Nicholas Darvas, dia juga belajar secara otodidak. Mereka semua melalui sebuah proses. Jadi kalau teman-teman hadir di dunia trading dan berharap langsung menjadi kaya raya, tentu itu merupakan sebuah goal yang kita harus katakan mungkin saja bisa terjadi, tetapi hampir mustahil. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bersabar. Trader adalah seorang yang sabar. Sabar dalam arti apa? Sabar di dalam menunggu konfirmasi yang akan diberikan pasar kepada kita sesuai dengan setup atau metode yang kita punya. Kita seringkali tidak menjadi sabar di dalam hal ini, seringkali masuk terlalu cepat dan akhirnya kena stop loss. Banyak kejadian seperti itu, terutama kalau misalnya buat saya, metode saya adalah seringkali memang ada terjadi yang namanya false breakout. Kesabaran trader akan bisa meminimalkan hal-hal semacam itu, false breakout atau breakout yang palsu yang bisa jadi itu karena periode yang saya sebut sebagai periode shakeout atau squat. Periode shakeout atau squat mungkin seringkali orang mengenal dengan istilah stop loss hunter, pasar atau mungkin bilangnya gajah sedang mengincar stop lossnya kita, mengusir kita semua dan akhirnya setelah stop loss kita semua terbantai ya,
semua stop loss kita kena, mereka mulai kembali naik sesuai dengan skenario kita. Jadi poinnya adalah kita perlu bersabar menunggu konfirmasi itu benar-benar terjadi. Mungkin kalau teman-teman menggunakan metode breakout, buy on breakout, seringkali setelah breakout selalu akan ada namanya pullback. Kalau metode breakout seringkali kita menunggu adalah pada saat pullback terjadi. Nah, konfirmasi inilah yang kita perlu sabar dalam menunggunya. Kalanya kalau teman-teman menggunakan time frame yang lebih rendah, mungkin yang 30 menit, mungkin yang 5 menit, memang periode menunggunya mungkin tidak selama kalau misalnya teman-teman menggunakan time frame yang di daily misalnya. Jadi itu semua tergantung dari tipe trader seperti apa teman-teman. Walaupun mereka menggunakan time frame 5 menitan, tipe scalper atau tipe day trade, tetap saja mereka perlu bersabar dalam menunggu konfirmasi tersebut. Jadi ingat teman-teman, menjadi trader yang sukses adalah hindari ketidaksabaran kita. Jadilah trader yang sabar. Yang keempat adalah tentang bagaimana kita harus masuk dalam pasar dengan goal atau dengan tujuan yang jelas. Tujuan atau goal kita harus jelas sejak awal. Saya ambil contoh misalnya, dalam 1 minggu saya mau profit 1%. Dalam 1 minggu, artinya dalam 1 bulan saya mau profit sekitar 4% dari modal saya. Ini sebuah contoh ya, sebuah contoh. Kalau misalnya teman-teman sudah punya goal yang jelas, artinya kalau misalnya teman-teman 4% satu bulan, berarti dalam 1 tahun teman-teman sudah punya sebuah goal, yaitu 48% akan ada kenaikan dari modal teman-teman. Jadi walaupun itu sebenarnya adalah goal yang kecil, tetapi at the end ya, dalam jangka panjang teman-teman akan melihat bahwa terjadi peningkatan hampir 50% dari modal teman-teman. Seiring dengan waktu, seiring dengan semakin intensnya teman-teman ada di dalam pasar atau ada di dalam dunia trading ini, teman-teman akan semakin dapat mengembangkan goal teman-teman menjadi semakin realistis sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Jadi ingat, milikilah goal yang jelas. Milikilah goal yang jelas, dan ini adalah sebuah kesalahan yang membuat banyak trader mengalami kekalahan di dalam trading mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya ukuran yang bisa mereka buat atau mereka pakai untuk mengukur kesuksesan mereka. Kalau teman-teman targetnya adalah 1% setiap minggu, artinya dalam 5 hari bursa teman-teman hanya butuh 1% bertambah modal teman-teman, maka dari setiap minggu itu teman-teman bisa melakukan review, apakah hari ini atau minggu ini saya sudah mencapai goal saya. Ukurannya jelas, goalnya jelas, tujuannya jelas. Hal yang kelima adalah soal konsistensi. Ini yang sering kali diabaikan oleh trader. Apa itu konsistensi? Konsistensi itu adalah satu, konsisten pada metode teman-teman. Kalau teman-teman punya satu metode, konsistenlah dengan metode itu. Bukan pada saat teman-teman hadir di pasar, pada saat planning, pada saat perencanaan, teman-teman konsisten atau teman-teman berencana atau merencanakan trading teman-teman dengan metode A, pada saat pasar sedang berlangsung, teman-teman tiba-tiba merubah metode teman-teman masuk ke metode B. Padahal yang teman-teman rencanakan ada di metode A. Mungkin ada noise di pasar yang membuat teman-teman akhirnya merubah pikiran teman-teman. Entah itu mungkin di grup-grup apa gitu ya, mungkin di grup Telegram teman-teman melihat, kayaknya metode ini lebih bekerja, padahal metode teman-teman pada saat teman-teman melakukan planning adalah metode A. Tapi begitu datang ke pasar, teman-teman lupa, teman-teman terpengaruh dengan metode yang lain sehingga teman-teman tidak konsisten dengan yang namanya trading plan teman-teman. Apa yang teman-teman sudah rencanakan, apa yang sudah teman-teman analisa dengan setup atau metode A, teman-teman berubah pada saat hadir di pasar. Konsisten, itu poin yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang trader. Hal yang keenam adalah soal meminimalkan yang namanya kerugian dan membiarkan winner kita terus berlari atau profit kita terus berlari. Yang sering terjadi pada trading kita adalah kita sering kali terbalik.
menahan kerugian, dan dengan sangat cepat membuat taking profit atau profit kita ambil. Untung 3-4% cepat-cepat kita tutup transaksi tersebut. Tetapi kalau udah rugi, udah kena stop loss, teman-teman cenderung untuk menahannya. Hal ini mungkin terjadi karena apa? Satu, teman-teman tidak percaya dengan metode teman-teman. Teman-teman tidak percaya dengan apa yang sudah teman-teman rencanakan dalam trading plan teman-teman. Atau seringkali teman-teman juga terjebak dengan sebuah frase atau sebuah quote yang mengatakan bahwa apa yang turun pasti akan naik lagi. Ya, sehingga teman-teman lupa apa yang teman-teman sedang lakukan. Teman-teman sedang melakukan trading, bukan investasi. Ya, kalau teman-teman melakukan trading, maka konsisten dengan trading plan teman-teman. Begitu kena stop loss, teman-teman keluar. Jadi, loss teman-teman harus kecil-kecil seperti ini. Tetapi keuntungannya harus besar-besar seperti ini. Dengan begitu, walaupun teman-teman loss mungkin 5-6 kali, tetapi dengan satu keuntungan, loss ini sudah terhapus dengan sendirinya. Jadi limited your loss ya, and let the profit run. Hal yang terakhir adalah teman-teman harus bisa memiliki atau mempunyai yang namanya metode yang high akurasi. Akurasinya tinggi. Bagaimana teman-teman bisa tahu bahwa metode saya itu akurasinya tinggi? Yang terpenting dari sini adalah teman-teman perlu melakukan yang namanya review. Teman-teman harus melakukan review setiap saat pada saat teman-teman melakukan transaksi, entah itu loss, entah itu profit. Apa sih yang menyebabkan dia loss? Apa sih yang menyebabkan dia profit? Sehingga teman-teman hari demi hari, ini adalah proses dalam trading. Hari demi hari teman-teman selalu selangkah lebih maju untuk mengenal metode teman-teman. Ingat teman-teman, akan jauh lebih baik ya melatih satu jurus 1000 kali daripada punya 1000 jurus tetapi hanya latihan 1 kali. Teman-teman harus tahu apa yang menjadi kelebihan metode teman-teman, apa yang menjadi kekurangan metode teman-teman. Jadi 7 hal ini teman-teman harus hindari agar teman-teman tidak tergabung di dalam 95% trader yang kehilangan uang. Yang paling pertama adalah tanpa persiapan atau hampir boleh dibilang tidak ada persiapan sama sekali teman-teman masuk ke dalam pasar. Yang kedua adalah berkeinginan untuk menjadi cepat kaya dalam trading. Hal ini bisa saja terjadi, tetapi ingat teman-teman, trading itu sebuah proses. Untuk teman-teman bisa menghasilkan secara konsisten, teman-teman harus melalui proses tersebut. Ada proses yang teman-teman harus lalui. Ingat teman-teman, Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Yang ketiga adalah soal kesabaran. Trading terbaik adalah trading tanpa emosi. Trading terbaik adalah trading yang benar-benar bisa menunggu konfirmasi itu terjadi baru teman-teman masuk. Teman-teman lakukan transaksi buy atau sell. Jadi bersabar di dalam setiap situasi menunggu sampai konfirmasi itu muncul. Atau market mengkonfirmasi apa yang menjadi skenario atau menjadi planning atau perencanaan teman-teman. Hindari menggunakan emosi di dalam trading teman-teman. Tapi pakailah logik, pakailah logika. Apa sih yang sedang terjadi di pasar? Step by step yang paling saya suka lakukan adalah teman-teman harus selalu bertanya yang namanya why. Baru teman-teman cari how-nya. Baru teman-teman cari when-nya. How dan when itu berkaitan dengan technical. Tetapi technical, how sama when-nya ini akan bekerja dengan lebih baik kalau teman-teman tahu why kenapa dia bekerja. Why kenapa dia naik. Ya, ini adalah PR. Ini adalah persiapan yang teman-teman lakukan. Nah, 4 hal terakhir yang teman-teman harus punya adalah goal yang jelas, tujuan yang jelas. 2 adalah soal konsistensi teman-teman. Kalau memang menggunakan satu metode, konsistenlah di situ. Kalau teman-teman adalah scalper, konsistenlah di scalper. Teman-teman adalah day trade, disitulah teman-teman berada. Swing dan position, kenali diri teman-teman, kenali siapa teman ini. Siapa dan gayanya seperti apa kita dalam trading. Konsistenlah di gaya itu. Metodenya juga konsisten dan sesuaikan dengan gaya teman-teman.
Jangan gaya position tetapi dengan metode scalper. Itu sama sekali bertolak belakang. Jadi kenali dan konsisten di situ. Hal yang keenam adalah ingat teman-teman, selalu membuat kerugian kita kecil, membuat kerugian kita limited ya. Membuat kerugian kita benar-benar hanya sepotong-potongan kecil dan let the winner run. Dan yang terakhir adalah tes selalu metode teman-teman. Cari kelebihan teman-teman. Setiap kali selesai trading, entah itu profit maupun loss, analisa kembali, review kembali. Sehingga teman-teman punya metode itu memiliki high akurasi, high accurations atau akurasinya cukup tinggi. Sehingga teman-teman benar-benar bisa memegang metode tersebut. Dan setiap kali metode itu muncul, itulah kesempatan teman-teman masuk ke dalam trading teman-teman. Oke, jadi 7 hal ini teman-teman, saya sangat berharap adalah dari video ini teman-teman bisa mulai mengkoreksi diri. Berhenti sejenak dan lakukan review terhadap apa yang teman-teman lakukan hari ini. Apakah teman-teman tergabung dalam 95% yang kehilangan uang, atau mulai sedikit demi sedikit berpindah dari 95% menjadi golongan 5% yang mulai menghasilkan dari trading. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam tim.